Sivitas Akademika itu bertanggung jawab atas terlaksananya 3 pilar penting dalam pendidikan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Unpas Sampurasun tepang deui sareng ku bahasa Sunda ya tasawiosnya. Enggak apa-apa dengan bahasa Sunda pun, kita kan orang Sunda. Ketemu lagi sama Ridwan pada kesempatan kali ini tentunya seperti biasa di Unpas Talk kita selalu menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang mantap di lingkungan Universitas Pasundan tentunya. Dan kali ini kita juga menghadirkan sosok yang sangat luar biasa, salah satu pimpinan yang ada di lingkungan Unpas, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Khususnya inilah beliau, Bapak Dr. Haji Atang Hermawan, SMSC Akuntansi CSRS, CSRE, dan banyak lagi gelar di belakangnya ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Ridwan. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Pak. Untuk hari ini walaupun tentunya kita pahami di masyarakat sekarang banyak yang terganggu kesehatan. Iya, termasuk saya sendiri sekarang lagi agak sedikit batuk Pak. Lagi musim pancaroba ya, mungkin ya Pak ya. Itu, ya. Tapi keluarga sehat Pak di luar. Alhamdulillah sana? Keluarga sehat. Alhamdulillah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Wargi Unpas, kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana dan seperti apa sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini. Tentu saja dengan orang yang paling tahu banget tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ya. Pak Dekan, kalau boleh tahu, mungkin sebagian masyarakat ada yang belum tahu kapan sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini mulai berdiri gitu Pak? Oh iya, jadi kalau dilihat dari historisnya bahwa Fakultas Ekonomi itu lahir dari FISIP itu sendiri. Oh, sebelumnya jadi FISIP adalah merupakan pengembangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu salah satu prodi dengan seni berkembang tentunya sudah cukup lama, tahun sejak 76. Maka Fakultas Ekonomi itu sekarang usianya kurang lebih 46 tahun. Boleh dikatakan sudah cukup dewasa dalam berbagai aspek gitu ya. Betul. Berarti sudah mapan lah ya Pak ya dengan usia seperti itu ya. Insya Allah mapan segala sesuatunya. Amin. Jadi, mapan dalam konteks pengelolaannya, mapan dalam berbagai aspek. Betul seperti Pak. itu. Nah, dari 46 tahun berdiri nih Pak, barangkali di apa namanya? Kedewasaan itu kan untuk saat ini secara administratif ditunjukkan dengan namanya akreditasi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, selain akreditasi yang sudah A, mungkin ada keunikan lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak yang boleh disampaikan untuk kita. Oke, terima kasih Pak Ridwan ya. Pertanyaan yang cukup menarik dan mesti diketahui oleh masyarakat ya. Tentunya Fakultas Ekonomi di masa perjalanannya dalam usia 46 tahun tadi tentu banyak diupayakan berbagai program pengembangan ya. Pertama dari akreditasi jelas ya, kurang lebih sudah 18 tahun lebih Fakultas Ekonomi terakreditasi ya. Maka tentunya soal jaminan kualitas itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Melihat perjalanan yang sudah sekian lama. Tentunya sisi yang lain bahwa di samping kita terakreditasi oleh BAN PT tadi tentunya ada asosiasi independen juga yang memberikan penilaian terbaik pada Fakultas Ekonomi. Misalnya berbasis ISO. Oh, ada akreditasi ISO ya Pak ya. ISO pun itu dilakukan di Fakultas Ekonomi. Itu bagian daripada jaminan publik yang mesti kita pertanggungjawabkan kepada publik. Jadi banyak faktor yang mesti kita perjuangkan. Bahkan ke depan kita akan akreditasi internasional. Oh, ada rencana akreditasi internasional ya Pak. Ya, ini bagian daripada tanggung jawab kami kepada masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan ke Fakultas Ekonomi, dijawab dengan jaminan publik. Akreditasinya dijamin, berbasis dari BAN PT maupun dari ISO seperti itu. Dan ke depan kita pun akan berikan jaminan publik yaitu dengan akreditasi internasional. Itu masih sedang dalam proses ya Pak ya? Insya Allah mulai tahun 2023. Amin, semoga sukses ya Pak, semoga berhasil. Insya Allah. Suatu harapan jika diperjuangkan pasti akan jadi. Amin. Untuk Fakultas Ekonomi. Selalu optimis yang luar biasa Pak Dekan, ini luar biasa ya, Wargi Unpas ya. Harus optimis ya. Pak Dekan, kalau saya baca nih di salah satu visi misinya itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini akan mengembangkan yang namanya governance good faculty government. Nah itu Pak, good faculty government. Good faculty government. Nah itu arahnya kemana sih Pak nantinya Pak?
Jadi begini, dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan tinggi, kalau tidak dilandasi dengan prinsip itu tidak akan bisa maju. Dalam konteks pengelolaan kita berupaya transparan. Dalam konteks pengelolaan kita coba mewujudkan tanggung jawab, ya, keadilan, ujungnya kesejahteraan semua pegawai. Jadi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness itu kita lakukan. Dibingkai dengan manajemen yang handal, yaitu profesional. Jadi kita dalam memimpin lembaga ini, saya berbasis itu. Tidak mungkin memimpin lembaga ini dengan asal-asalan, tentunya tidak akan maju dan tidak akan sukses. Dalam konteks menghadapi dunia milenial ini. Betul Pak. Sekarang anak-anak kan dituntut untuk transparan. Bagaimana metode pembelajaran di Fakultas Ekonomi? Bagaimana proses evaluasi di Fakultas Ekonomi? Apakah SPM-nya berjalan atau tidak? Ini kan jaminan publik yang mesti kita pertanggungjawabkan. Ini bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang baik, yaitu mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh Pak Rektor. Perencanaannya kita lakukan dengan baik, pelaksanaannya kita tata dengan baik, sistem pengawasannya, sistem evaluasinya, termasuk program peningkatannya. Siklus itu selalu kita pertahankan. Maka di Fakultas Ekonomi kan ada UPT audit internal, ada UPT GKM. Ini GKM dalam konteks mewujudkan kualitas, sedangkan SPMI dalam jangka jaminan kualitas. Gitu. Jadi perangkatnya disiapkan oleh kita. Sudah ada di dalamnya ya Pak ya. Sudah sangat kuat artinya ya. Oke, secara manajemen sangat luar biasa berarti Fakultas Ekonomi dan Insya Allah. Termasuk ini Pak, kan sekarang beberapa waktu lalu ini terjadi wabah COVID-19 kayak gitulah, dan berbagai perguruan tinggi bahkan sekolah bahkan keseluruhan masyarakat itu menggunakan fasilitas online dan lain sebagainya. Padahal yang saya tahu Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dari sebelum pandemi pun sudah punya e-learning. Nah, bagaimana pada saat pandemi itu sendiri Pak? Kan kita sudah biasa kayak itu. Oh iya. Jadi untuk di Fakultas Ekonomi ya melaksanakan teknologi pembelajaran itu bukan hal baru. Artinya sebelum corona itu terjadi di Fakultas Ekonomi sudah menerapkan e-learning system. Untuk apa? Karena pada intinya bahwa perguruan tinggi itu kan kesinambungan dari pendidikan menengah. Coba kau lihat oleh Pak Ridwan bahwa di pendidikan menengah itu kan basis teknologi sudah begitu bagus. Dikala masuk ke perguruan tinggi, kita pun harus memberikan wadah dan fasilitas yang minimal sama dengan yang ada di SMA. Coba Anda lihat di SMA, e-learningnya sudah begitu bagus. Masa datang ke kampus tidak diperkenalkan itu? Maka pada saat itu kita berpikir satu segmennya kan milenial sekarang itu sudah berbasis teknologi. Artinya bagaimanapun Fakultas Ekonomi berupaya untuk media pembelajaran itu berbasis teknologi. Maka dikala kita corona nggak ada masalah. Sudah biasa gitu ya. Seperti itu. Kita sudah blinden sudah biasa, telekonferensi sudah biasa. Bahkan Pak Ridwan kan tahu sendiri di Fakultas itu kerjasama dengan Kyung University. Ya betul. Itu kan sudah lama itu ya, sebelum corona terjadi itu sudah kerjasama. Kita sudah kuliah dengan Korea itu sebelum corona. Artinya kita sudah memprediksi ke depan bahwa dalam rangka menghadapi masa-masa milenial ini kita harus proaktif, harus inovatif segala sesuatunya demi kemajuan mahasiswa kita. Gitu. Jangan sampai kita ketinggalan lah gitu. Sekarang pun ya kita berupaya untuk lebih melakukan terobosan-terobosan lagi. Misalnya saya akan membuat laboratorium digital ekonomi. Oh, itu sudah menjadi program. Iya, insya Allah nanti kita bulan Januari kita akan launching. Artinya bahwa sekarang sudah berbicara digital, ya kita harus mengantisipasi. Lembaga pendidikan jangan sampai terjadi ketinggalan oleh fakta yang ada di lapangan. Maka sering terjadi lulusan kita menyatakan, kok pendidikan beda dengan praktek ya. Nah, itu kenapa? Karena kita sebagai pengelola pendidikan tidak mengantisipasi, tidak melakukan inovasi, maka kita akan ketinggalan. Tapi kita berupaya, perkembangan apapun yang terjadi di masyarakat kita akan mengikuti. Contohnya sekarang kan di ITB sudah ada laboratorium teknologi, laboratorium digital ekonomi. Ya kita jangan kalah. Saya nanti bulan Januari pun akan deklarasi tentang laboratorium digital ekonomi. Itu artinya selalu kita merupakan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu. Kalau kita diam ya ketinggalan, Pak. Oke. Di samping kegiatan-kegiatan dan persiapan-persiapan untuk akreditasi internasional dan lain sebagainya
seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, juga ada persiapan-persiapan untuk digitalisasi kampus lah gitu ya, Pak ya, barangkali di seperti kampus itu ya. Termasuk Green Campus pun sudah dikonsepkan. Green Campus sudah Iya, dikonsepkan dikonsepkan. ya. Artinya apalagi sekarang sudah punya gedung baru, diterapkan konsep itu kan jadi selaras, Pak. Iya. Gedungnya adalah sudah green, keren lah ya. ditopang dengan sikap mahasiswa yang green, kebijakannya green ya jadi bagus. Iya, seperti itu. Betul. Gitu. Insya Allah seperti sehat itu. lah ya Pak ya, ujung-ujungnya sehat secara fisik, sehat juga secara pendidikannya, dunia pendidikannya sehat. Cara berpikirnya begitu ya Pak ya. Oke, berbicara tadi tentang hal-hal yang serba digital ya Pak ya. Apakah prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini masih relevan Pak sejauh ini? Kan ada prodi akuntansi, manajemen, ekonomi, itu ada pengembangan lain nggak selain itu Pak? Kalau keilmuan itu sifatnya kan dinamis ya, berkembang dari waktu ke waktu. Maka kenapa kurikulum itu harus ditinjau 2 tahun sekali? Artinya diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang ada. Wajib kurikulum kita tinjau. Untuk yang fixnya kan 4 tahun sekali. Tetapi kalau untuk yang rutin 6 bulan sekali kita tinjau, 2 tahun sekali kita tinjau. Artinya apa? Untuk mengantisipasi tadi. Contohnya sekarang kami akan deklarasi tentang laboratorium digital ekonomi. Artinya apa? Kurikulum kan harus menyesuaikan. Iya betul. Itu yang namanya kurikulum itu tidak sebatas daftar mata kuliah, tetapi apa? Metode pembelajaran bagian daripada kurikulum. Ya, metode mengajar bagian daripada kurikulum. Sarana pendukung bagian dari kurikulum juga. Berpikirnya sistemis. Jadi bukan sekedar konsep ya Pak ya? Bukan hanya, misalnya gini, kurikulum adalah mata kuliah, betul itu bagian terkecil. Iya. Tetapi kan yang namanya proses pembelajaran itu kan ada media, ada kurikulumnya, ada dosennya, ada sarana prasarananya. Jadi kalau berbicara kurikulum itu tidak semata-mata mata kuliah. Iya. Tapi aspek pendukungnya pun harus kita pikirkan. Harus lengkap ya Pak ya. Totalitas. Iya betul. Ya apa artilah daftar mata kuliah Pak? Kalau kita berpikir hanya itu. Iya betul. Itu Pak. Misalnya kita contoh sederhana misalnya. Sekarang kita akan mengembangkan audit lingkungan. Itu kurikulum audit lingkungan. Kalau tanpa ditopang dengan kebijakan, sarana pendukung dan lain-lain nggak mungkin berjalan. Iya. Maka saya bilang tadi didukung dengan laboratorium. Kalau Tata Pamong didukung dengan UPT yang ada. Maka sering terjadi UPT berbeda-beda tiap kampus karena tergantung strategi yang dikembangkan. Di orang lain UPT cuma 4, cuma 3, cuma 2. Di ekonomi ya 18 Pak. Berbeda dengan yang lain ya. Kenapa? Karena kebutuhannya karena strategi kita dalam strategi pengembangan maka perlu ditopang oleh Tata Pamong yang ada. Tata Pamongnya yang harus mendukung juga. Contohnya gini, sekarang pemerintah punya program agar lulusan itu memiliki daya serap tinggi. Betul. Berarti kan perlu didukung oleh kebijakan. Misalnya dibentuklah komunitas wirausaha. Ya, seperti itu. Bagus, artinya apa? Maka muncullah UPT kewirausahaan. Untuk mewadahi komunitas itu tadi ya Pak ya. Iya, seperti sekarang soft skill mahasiswa kan perlu ditingkatkan, biasanya seni, budaya dan olahraga. Betul. Maka kami membentuk komunitas seni, budaya dan olahraga. Oh ada Pak ya? Iya. Masya Allah luar Jadi biasa. Berbagai aspek dalam rangka meningkatkan soft skill tadi kan perlu ada sarana pendukung. Kan gini, iya. kelulusan itu sekarang itu Pak tidak ada hard skill saja. Betul. Pak Ridwan kalau ingin pintar baca Google pasti pintar Pak. Iya, tapi tapi kalau sekedar hard skill saja cukup kasih buku silakan baca. Tapi pertanyaan di mana transfer nilainya buat mereka? Maka perlu dibekali intrapersonal skillnya, interpersonal skillnya. Maka kelulusan harus seperti itu. Tidak bisa lulus hanya pintar saja, tapi kan perlu dibentuk sikap, perilaku, kemampuan berkomunikasi, kemampuan dalam berbagai aspek, kemampuan dalam berorganisasi dan segala macam. Maka berbagai aspek tadi perlu dilakukan, berbagai program tadi. Termasuk mungkin ada relevansinya dengan kerjasama dengan luar negeri gitu Pak. Oh, iya, kerjasama tadi kan dalam rangka meningkatkan soft skill. Iya. Betul, untuk Pak. Dosennya, buat mahasiswanya. Untuk dosennya kompetensi kan meningkat. Betul. Tingkat definisi dosen saat ini kan sebagai tenaga ilmuwan. Iya. Tenaga ilmuwan, maka perlu sertifikasi. Sertifikasi kan perlu kerjasama. Betul. Bagaimana kita punya wawasan banyak kalau kita tidak kerjasama? Misalnya kemarin kita kerjasama dengan 7 perguruan tinggi di Jogja. Maka sharing hard skill mereka akan bertambah. Mahasiswa kita semakin meningkat wawasannya. Dengan berbagai disiplin keilmuan yang ada kemampuan di Yogyakarta dengan kita. Dengan sendirinya
Jadi bukan hanya internasional yang tadi Bapak sampaikan dengan Bukan, Korea, dengan Jepang dan lain bukan. sebagainya. Di dalam pun Di dalam kita pun. memperkuat kerjasama ya Pak ya. Iya. Kan visinya nasional dan global. Nasional dan global. Global jelas kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Kita betul, kerjasama dengan Kassat University, kita kerjasama dengan Kyungki, kita dengan John Book Nasional, kita dengan Malaysia, kemarin dengan Tendano kan. Iya betul. Yang Tendano baru-baru kemarin, sekali ya Pak. iya. Ya. Lalu dengan nasional kita dengan program perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Iya, Bahkan iya, besok saya mau ke Bali kerjasama di Bali. Oke, katanya kerjasama dengan di Jawa Tengah itu di Jogja itu sampai masalah PKS. PKS itu Iya, sudah terimplementasi. Misalnya gini, kami kerjasama dengan Jogja itu dalam hal pembimbingan mahasiswa. mahasiswa, Oh, untuk mahasiswa. menguji. Misalnya gini, ada mahasiswa kita diuji oleh orang Jogja, Oh, kan seperti keren, itu ya. keren kan? Berarti yang namanya kampus Merdeka, Iya, kurikulum di situ. Merdeka itu sudah dijalankan Nah, ya Pak ya. Seminar kita seminar bareng dengan Jogja, pematerinya dari kita. Terus kemarin kan PPM di Garut, Nah, itu orang maksud Jogja saya kan yang hadir. gitu. Ini kerjasama itu bagian daripada upaya meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa, termasuk di dalamnya kemampuan dosen. Oh, jadi semua Seperti elemen dikembangkan Iya, ya oleh dikembangkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Iya. ini ya. Jadi berbagai aspek lah sesuai dengan visi Iya, saya iya. sendiri seperti itu. Wah luar biasa kalau begitu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini. Insya Allah. Dari strategi-strategi atau rencana-rencana strategi yang dikembangkan oleh Bapak, kemudian ada beberapa yang sudah terimplementasikan begitu kan. Kira-kira sejauh ini penilaian masyarakat terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas bagaimana nih, Ya, Pak? kalau sampai hari ini saya coba melakukan testimoni, alhamdulillah nilainya positif lah. Artinya salah satu tolak ukurnya partisipasi publik, Pak. Iya. Fakultas Ekonomi kan mahasiswanya stabil, Pak. Ya. Dari corona sampai sekarang ini menunjukkan indikator tingkat partisipasi publik. Artinya apa? Tingkat kepercayaan diberikan kepada Fakultas Ekonomi. Itu kan salah satu tolak ukur kan, Pak ya. Iya. Begitu. Saya kan kemarin ke Majalengka, terus ke Garut, terus di Kota Bandung. Besok saya mau ke Cianjur. Kan kita ingin mendengar apa aspirasi yang mereka sampaikan pada kita. Jadi kita tidak mungkin mengolah pendidikan ini diam di kampus, tetapi dengan cara kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka menerima masukan yang lebih bagus dari masyarakat, kita akan mencoba seperti itu. Termasuk oleh pengguna lulusan barangkali. Oh ya, pengguna lulusan kita undang. Misalnya kita kan kerjasama sama Kadin, dengan pemerintah daerah. Kemarin kan dengan Disbuspar. Oh iya. Sejauh mana mahasiswa Fakultas Ekonomi dapat diterima? Betul. Itu kan tolak ukur. Sejauh mana misalnya kepercayaan publik pada kita, yaitu tingkat partisipasi. Permintaan ke Fakultas Ekonomi, alhamdulillah gitu Pak ya. Menonjol sekali sih tidak, karena masih corona itu. Tapi kan grafiknya tidak begitu rusak. Iya. Ya grafiknya tetap Stabil lah ya, stabil Pak, lah begitu. Walaupun tentunya tidak melonjak seperti sebelum corona begitu. Tetapi kan stabil seperti itu. Ini menunjukkan kepercayaan publik kan. Ya betul. Dan kepercayaan publik juga mungkin ada apresiasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ya. Termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi secara non akademis. Kayak kemarin kan ada atlet tuh yang SEA Games itu Pak. Itu bagaimana bentuk dukungan terhadap mereka nih Pak? Tentunya buat fakultas siapapun yang berprestasi ada dua konsep. Satu rekognisi, dua penghargaan, itu yang selalu. Dalam konteks manajerial dua aspek penting. Siapapun, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, rekognisi dan apresiasi itu sangat penting. Sekecil apapun Pak Ridwan harus memberikan kontribusi pada lembaga, sekecil apapun kita memberikan apresiasi. Mahasiswa berprestasi kita hargai. Misalnya pada saat sidang, Bapak kan tahu sendiri. Iya. Setiap kami sidang kita selalu apresiasi. Betul Pak. Kita berikan penghargaan setiap sidang itu terhadap mahasiswa kita terbaik. Siapa terbaik dari jurusan akuntansi, siapa terbaik di jurusan manajemen, siapa terbaik di jurusan ekonomi pembangunan, itu setiap closing daripada sidang kita berikan apresiasi. Dan orang tuanya kita undang. Ya, sebagai wujud salah satu bentuk pertanggungjawaban kita pada masyarakat juga ya Pak ya. Ya seperti itu. Nih anak Bapak yang sudah sukses, nih penghargaan dari kami. Orang tuanya diundang untuk memberikan sepatah kata di mereka. Ada testimoni lah untuk kita ya barangkali. Jadi Fakultas Ekonomi jika berani menerima, berani meluluskan, intinya Pak. Ya. Maka angka esensi edukasi kita mengejarnya sampai sekarang 18%. Jadi biasanya AE itu rendah ya. Cuman 9%, 10%. Di Fakultas Ekonomi 18%. Artinya tingkat produktivitas kelulusan sangat tinggi. Iya betul Pak. Jadi tadi ingkeun wae budak teh. Enggak.
Jadi kalau dulu berpikirnya kalau banyak yang lulus rugi buat lembaga, enggak justru. Justru bagus ya Bagus. sekarang Kan penilaian citra di publik masyarakat. bagus, Pak. Pencitraan di masyarakat jadi Semakin positif ya. bagus. Kenapa? Betul, Karena betul, produktivitas tadi. Mm-mm. Nilainya bagus, cepat, tepat waktu. Itu kok indikator daripada Ban PT kan. Berapa lama kita mendidik mahasiswa, berapa lama mereka waktu tunggu siswa, waktu tunggu kerja berapa lama, kuliahnya berapa lama, itu kan jadi tolak ukur. Jadi kalau mahasiswa itu di atas 5 tahun kan tidak baik pengelolaannya, Pak. Artinya ada masalah ya, Ada Pak, masalah, ya, dalam pengelolaan. ada pengelolaan. Oke. Terus perihal ini Pak, penelusuran alumni, katanya ada beberapa alumni yang sudah menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan, baik di pemerintah ataupun di swasta. Itu ada semacam apa ya, kontribusi nggak pada kita atau dari kita kepada mereka gitu Pak? Yang disebut sivitas akademika ya, kan tiga pilar penting dalam pendidikan tinggi ya. Disebutnya 3 pilar penting konsep pendidikan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Tridharma. Itu menjadi tanggung jawab sivitas, Pak. Bukan hanya dekan, tanggung jawab dosen, tanggung jawab mahasiswa, termasuk alumni di dalamnya. Alumni itu termasuk sivitas akademika ya Pak ya? Saya melihatnya, apakah lembaga maju tanpa alumni? Pasti maju, Pak. Tidak mungkin maju tanpa alumni. Iya. Alumni itu kan memberikan kontribusi, memberikan feedback dan segala macam dari alumni. Apakah alumni yang sukses tidak membawa nama baik pada lembaga ini? Betul Pak. Alumni itu kan lahir dari alma mater kita, alma mater Ibu Susuan, Pak. Iya. Kalau orang tua kita memberikan ilmu, Fakultas Ekonomi kalau orang tua memberikan harta gitu ya. Betul. Kalau Fakultas Ekonomi memberikan ilmu, namanya Ibu Susuan. Kalau alumni tidak mengabdi, dosa, Pak. Iya. Artinya betul. kerjasama tetap harus dibangun oleh kita. Alumni selalu kita komunikasi, maka ada ikatan alumni Fakultas Ekonomi. Kita melakukan koordinasi, kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan alumni. Kalau di fakultas ya di bawah tanggung jawab WD3. Termasuk misalnya ada kegiatan mahasiswa yang kan ada praktik kerja dan lain sebagainya, itu bisa kita titipkan pada alumni barangkali. Nah, itu pun kerjasama dengan alumni kan. Oh, itu bagian dari kerjasama. Alumni yang bekerja di Jaswita misalnya Pak Sobirin, itu kan memberikan kesempatan, silakan mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk ikut berkiprah di sana. Contoh seperti itu. Contoh sederhana misalnya alumni kita itu Mr. Lee. Itu memberikan kesempatan, silakan mahasiswa ekonomi kalau ingin praktek kerja di kantor kami. Oh, yang dari Korea itu? Iya, itu silakan seperti itu. Artinya bahwa Ibu Wati, silakan Ibu Wati bilang kalau ingin praktek kerja. Artinya apa? Kesinambungan antar lembaga dengan alumni kan harus dijaga, Pak. Iya. Yaitu dalam rangka tadi sivitas akademika itu bertanggung jawab atas terlaksananya 3 pilar penting dalam pendidikan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Bukan hanya tanggung jawab dekan, Pak. Betul, Pak. Jadi keseluruhan ya satu rangkaian begitu. Iya. Itu ada wadah-wadahnya. Termasuk pengembangan para pembinanya, dosen-dosennya. Iya, nanti kan akan dilibatkan di dalamnya. Oke. Mungkin Cuman ada pelatihan karena kewirausahaan, pelatihan UMKM dan lain sebagainya begitu. Ya seperti itu. Maka di kita kan ada yang disebutkan program inkubator prestasi. Nah, itu kan salah satu wadah. Misalnya dalam rangka meningkatkan soft skill mahasiswa, maka kita lahirkan program inkubator prestasi buat mahasiswa 3.0 untuk karyawan. Karyawan juga ada? Karyawan, program inkubator prestasi 1.0 buat karyawan. Masya Allah. Program inkubator prestasi buat dosen 1.0. Jadi semua unsur kita lakukan. Semua unsur dilakukan ya. Karena ya tidak mungkin. Misalnya apakah misalnya lembaga ini akan maju dengan tenaga dosen saya, kan tidak, Pak. Tenaga pendidikan juga harus memberikan kontribusi untuk kemajuan Fakultas Ekonomi. Maka mereka hard skillnya dibina, soft skillnya dibina dalam bentuk wadah tadi. Inkubator prestasi bagi seluruh karyawan Fakultas Ekonomi. Oke, berarti sangat luar biasa kalau seperti itu ya. Semuanya sudah terencana dengan baik, termanage dengan baik. Tapi satu hal, Pak, di bulan Januari tahun kemarin nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini launching atau menelorkan lah gitu, atau membangun koperasi apa nih Pak kemarin? Koperasi Pasca Bakti. Koperasi Pasca Bakti. Setahu saya ini baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Apakah demikian, Pak? Ya, kalau dalam catatan mungkin ya, Pak, seperti itu. Ya, gini maksudnya, Pak. Yang namanya tanggung jawab lembaga itu tidak sebatas dalam lingkup kerja kan, Pak ya. Saya pun sebagai dekan kan harus memperhatikan dikala dia sudah berhenti mengabdi. Misalnya dosen itu kan dan karyawan berhenti dalam usia 60 tahun.
Pertanyaannya, seberapa besar tanggung jawab pimpinan untuk memperhatikan mereka yang sudah berhenti tadi? Tentunya tidak bisa kita, kalau ada orang berhenti dibiarkan begitu saja, itu tidak bertanggung jawab. Pensiun teh pensiun ya. Tidak bisa. Jadi pensiun itu adalah tanggung jawab lembaga juga. Oh, masih tetap ada unsur tanggung jawab di sini. Iya. Kenapa? Tanggung jawab lembaga terhadap pegawai yang sudah berhenti mengabdi. Itu kan harus ada. Maka saya melihat ini kan hal penting. Gini Pak, apakah pegawai kita akan resah tidak jika berhenti tidak ada kepastian hidup? Iya pasti Pak, resah. Pas setahun lagi mau pensiun udah deg-degan aja nih. Misalnya gini, kalau misalnya kita tidak menjamin mereka, apakah kerja nyaman atau tidak? Nggak akan nyaman, apalagi di tahun-tahun terakhir pasti akan masalah Pak. Misalnya Pak Ridwan kerja misalnya di suatu institusi, kalau tanpa jaminan kerjanya tidak akan optimal. Iya, betul. Sakit tidak ada jaminan, pensiun tidak ada jaminan. Tapi kalau kita merancang sedemikian rupa, apalagi yang mereka pikirkan? Iya. Kan sakit dijamin, pensiun dijamin, kerjalah yang optimal demi kemajuan lembaga ini, gitu berpikirnya. Dan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Maka kita bentuk salah satu koperasi namanya Kosipada Pasti. Kosipada Pasti. Apa itu, Pak? Koperasi Simpan Pinjam Dana Pasca Bakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masya Allah, gitu, luar biasa ini. Yang lain sirik nggak Pak ya? Ya, memberikan inspirasi Pak. Inspirasi justru buat yang lain ya. Sesuatu yang baik pasti akan memberikan yang baik juga. Amin. Ya, insya Allah ya Pak ya. Cuman kenapa diupayakan itu, kalau semakin lambat semakin bermasalah. Karena pensiun kan semakin banyak. Betul. Sekarang di ekonomi yang pensiun sudah 10 orang. Yang tercover kan tidak 10 orang ya, karena itu masa dulu. Oh, kepemimpinan yang dulu belum ada kebijakan. Belum ada kebijakan yang seperti Nah, sekarang kan karena sudah ada kebijakan, maka mereka-mereka yang pensiun kan oleh kita dijamin. Itu dijamin pensiunnya 5 tahun, pas setelah 5 tahun pun masih dijamin oleh Kosipada Pasti tadi. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi kita memberikan, bila pensiunan itu membutuhkan bantuan kan disitulah mereka ada. Luar biasa. Ya, itulah bagian daripada tata pamong lah. Iya. Bagian dari tata pamong. Bagian dari tata pamong, manajemen lah ya. Ya, bagian dari aspek manajerial ya. Untuk dalam rangka meningkatkan agar pegawai saya itu motivasi kerjanya tinggi. Itu tidak. Saya sampai terbengong-bengong nih. Wah, luar biasa nih Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Dan kalau tidak salah Bapak juga pernah mendapat penghargaan dari ISEI kemarin ya? Iya. Itu apa ya Pak? Itu program-program pengembangan hard skill. Oh, dalam pengembangan hard skill. Jadi misalnya gini, dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen, saya merancang berbagai kegiatan. Baik dalam konteks penelitian, baik dalam pengabdian, ada 9 materi Pak, 13 materi. Tahun kemarin itu 13 materi kita kaji, bisa berbentuk penelitian, talk show, segala macam, ada 13 kajian dalam satu semester. Maka kita diberi penghargaan oleh ISEI tadi. Ya, dikatakan produktivitas dan inovatif lah gitu. Oke, berarti sudah diakui oleh masyarakat ya Pak. Insya Allah Fakultas Ekonomi. Ya, ISEI lah mengakui lah. ISEI mengakui seperti itulah ya Pak ya. Kemudian Bapak kan tadi di awal saya bacakan beberapa gelar di belakang nama Bapak tuh. Kalau boleh tahu itu apa saja sih Pak? Itu kemudian kebermanfaatannya atau dan lain sebagainya seperti itu gimana? Itu sebenarnya memotivasi Pak. Jadi dosen adalah ilmuwan. Iya, betul. Maka ilmuwan itu didukung oleh kompetensi Pak. Maka diwajibkan dosen itu harus memiliki sertifikasi. Oh, tadi itu berupa sertifikasi. Gitu. Kenapa? Karena sekarang itu kan beda dengan dulu konsep berpikirnya. Dulu dosen adalah tenaga pendidik, titik gitu ya, bla 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 gitu. Kalau sekarang kan tenaga ilmuwan yang tugasnya mentransformasikan aspek penelitian, pengabdian. Berat isinya itu. Maka perlu ditopang, maka dikatakan sebagai tenaga profesional. Salah satu indikator tenaga profesional yaitu hard skill-nya harus tinggi, pendidikannya harus tinggi. Maka studi S3 wajib. Yang kedua mengikuti sertifikasi. Itu dibiayai juga oleh fakultas Pak. Oh, dibiayai Pak? Ikut saya Pak. Dibantu, silakan Pak. Dibantu oleh kita. Saya itu sebagai dekan ada sertifikasi, memberikan contoh lah. Oke. Di situ saya ada sertifikasi tentang auditing, sertifikasi tentang pelaporan, sertifikasi tentang personal finance, dan juga akuntansi manajemen. Gitu Pak. Itu jadi saya ingin memberikan contoh itu. Saya aja dekan sibuk bisa gitu Pak. Iya, di tengah-tengah kesibukan bisa masih seperti bisa itu, ikut ya. sertifikasi. Apalagi teman-teman saya misalnya
di balik kesibukan tadi juga bisa seperti itu. Iya, Itu iya, bukan iya. gaya-gayaan, Pak. Saya itu hanya Ya. salah satu motivasi lah. Karena pimpinan itu kan harus memberikan contoh, Pak. Iya, Jadi kalau saya menyatakan para dosen harus penelitian, saya juga harus meneliti. betul. Para dosen harus nulis jurnal, saya lebih dulu nulis jurnal. Mhm, mhm. Para dosen harus nulis buku, saya lebih dulu nulis buku. Cek di sinta dikti saya, Pak. Iya, iya, iya. Tulisan saya di situ ada semua. Ini artinya apa? Saya menginstruksikan kepada semua unsur tenaga pendidikan di ekonomi, saya memberikan contoh, mendahulukan diri. Gitu. Maka cek, silahkan di struktur Universitas Pasundan ada nama saya di situ. Di samping kita mendapatkan penghargaan profesionalisme melalui Serdos, Iya. kita juga harus mengembangkan diri ya, Pak. Iya, Ya? mengembangkan Seperti diri. itu dengan meningkatkan soft skill kita. Nah ya. itu kan jadi tolok ukur dari Ban PT dulu, Pak. Betul. Berapa persen dosen yang sudah mengikuti sertifikasi? Itu beda dengan dulu lah konsepnya. Jadi tidak cukup dengan S3 saja. Berapa persen sertifikasi yang sudah diikuti? Iya, iya. Kenapa? Tadi kan dosen itu tenaga profesional masalahnya. Betul, Pak. Jadi kalau sertifikasi itu kan tambahan keilmuan ya. Iya, iya. Misalnya saya belajar personal finance, saya belajar keuangan, saya sarjana akuntan, tapi diperdalam ke dalam sertifikasi personal finance. Artinya saya paham bagaimana mengelola uang supaya mahasiswa sukses. Kalau Pak Ridwan ingin sukses, bagaimana betul ngelola keuangannya gitu. Berbagi juga berarti Bapak Iya. ya di kampusnya. Ya, misalnya mahasiswa saya kan minta dijelaskan bagaimana seorang mahasiswa agar sukses ngelola duitnya, gimana kiriman orang tua tiap bulan begini, gimana supaya sukses jadi sarjana. Saya bisa menjelaskan pada mereka. Misalnya seperti itu. Ini kan Iya, iya, iya. memberikan suatu inspirasi buat mereka. Betul. Wah, luar biasa nih Pak Dekan. Tidak terasa nih cepat sekali waktu berlalu. Hampir 45 menit kita berbincang Pak Dekan dan daging banget lah ya. Berisi banget obrolan kita hari ini. Tapi di segmen terakhir nih ada segmen yang mengejutkan buat Bapak. Nanti ada pertanyaan dari saya, namanya Jawara, jawab kunyah lira ya Pak ya. Iya. Jadi ada pertanyaan, Bapak nggak boleh berpikir dulu, langsung jawab. Ya. Misalnya Fakultas Ekonomi atau Magister Akuntansi. Iya. Langsung Bapak Ya, pilih ya. salah satu. Oke, siapa ya? Ya. Oke. Baru kali ini saya deg-degan ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak deg-degan nih, gimana ya? Aduh ya Allah, luar biasa. Pak Rekan, Ya. akuntansi, laporan keuangan atau manajemen keuangan? Laporan keuangan, Laporan keuangan. Forensik audit atau tax service? forensik audit, Lebih susah belajar akuntansi atau perpajakan? perpajakan, Ngajar S1 atau S2? S1, Laporan keuangan nggak balance atau data laporan nggak lengkap? laporan keuangan nggak balance, Oke, bukti transaksi ada yang hilang atau salah nulis desimal? salah nulis desimal, Investasi saham atau reksadana? saham, Oke, kalau ngajar lebih suka pakai outfit casual atau formal? formal, Formal, oke. Jadi saya yang gempur. Kalau nggak jadi akademisi, nah kira-kira Bapak mau jadi akuntan publik atau mau bekerja di pemerintahan? konsultan, Konsultan. Oke, terakhir satu kalimat untuk Universitas Pasundan. jaya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Biasanya saya yang Norweco ya untuk bertanya-tanya, kali ini saya yang diam. Luar biasa Pak Dekan. Jangan-jangan dia lebih entertain dari saya ya Neng. Oke, wargi Unpas sangat luar biasa ketemuan dengan Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, Bapak Dr. Haji Atang Hermawan SC Akuntan, yang sangat luar biasa telah memberikan berbagai pandangan tentang apa itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan bagaimana kiprah Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk pendidikan di dunia ini ya. Sangat luar biasa pastinya. Jadi untuk masyarakat yang ingin kuliah, mangga ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, karena sudah dipaparkan tadi bagaimana dan siapa sebenarnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas itu ya. Baik, Pak Dr. Atang, Ya, terima Pak. kasih sekali Ya, sama-sama, di tengah-tengah kesibukan Bapak sudah menyempatkan untuk hadir bersama kami Ya. di Unpas Talk.
Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, amin. Salam amin. juga untuk keluarga tentunya. Saya sampaikan. Oke, dan untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, tetap semangat, sehat selalu semuanya, Pak. Amin, amin. Baik, amin. ada yang ingin disampaikan barangkali untuk ajakan kepada masyarakat atau himbauan terkait dengan eksistensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ini, Pak, mangga. Ya, artinya marilah bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai wadah perjuangan miliknya Paguyuban Pasundan. Masya Allah, luar biasa. Ternuhun Pak Dekan. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi rencana dan program strategis Bapak semuanya terwujud dengan baik. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih warga Unpas. Kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk ikuti terus channel kami Unif_Pasundan, Instagram kita juga, jangan lupa YouTube kita, like and share ya, jangan lupa subscribe-nya juga ya, untuk kemajuan dan semangat kami untuk terus mengembangkan bagaimana Universitas Pasundan ke depan. Terima kasih, saya Ridwan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.